Profesor Dr. Muhammad Syed Naquib Al-Atos dalam buku Historical Fact and Fiction menyatakan bahwa Pulau Sumatera telah dikenal oleh Nabi Muhammad semasa hidup, serta telah dilalui dan disinggahi para pedagang dan pelaut Arab di masa itu. Tak hanya itu, dalam sabdanya, beliau juga berdoa untuk negeri ini. Ada dua fakta yang Al-Atos gunakan untuk sampai pada kesimpulan ini. Pertama, bukti sejarah hikayat Raja-Raja Pasai yang di dalamnya terdapat sebuah hadits yang menyebutkan Nabi Muhammad menyuruh para sahabat untuk berdakwah di suatu tempat bernama Samudra, yang akan terjadi tidak lama lagi di kemudian hari. Hikayat Raja-Raja Pasai, antara lain menyebutkan sebagai berikut. Pada zaman Nabi Muhammad, beliau bersabda kepada para sahabat, ada sebuah negeri di atas angin, Samudra namanya. Apabila mendengar kabar negeri itu, maka kami suruh engkau sediakan sebuah kapal membawa perkakas, dan bawalah orang dalam negeri itu masuk Islam, serta mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahdan, akan Allah jadikan dalam negeri itu, banyak wali Allah. Prediksi ini tentu sangat kuat, baik secara teologis maupun secara antropologis. Di masa itu, di zaman keemasan Kesultanan Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam, muncullah ulama besar dari Pulau Sumatera. Kita lihat saja Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syamsuddin As-Sumatrani, serta Syekh Abdur Rauf As-Singkili yang terkenal dengan nama Syaikh di Kuala. Bahkan, sekian di antara Wali Songo, memiliki garis hubungan pendidikan, atau alumni yang berguru di Samudera Pasai sebagai pusat peradaban Islam Asia Tenggara kala itu. Bahkan beberapa di antaranya, ada yang memiliki hubungan keturunan dengan Aceh penyebar Islam di Tanah Jawa. Sumber Wikipedia menyebutkan bahwa asal-usul penamaan Pulau Sumatera sendiri berasal dari keberadaan sebuah kerajaan bernama Samudera Pasai yang terletak di pantai pesisir timur Aceh. Diawali dengan kunjungan Ibnu Batutah, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata Samudera menjadi Samatrah dan kemudian menjadi Sumatera. Selanjutnya, nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. Bukti yang kedua, berupa terma kafur, yang terdapat di dalam Al-Quran. Kata ini berasal dari kata dasar kafaro, yang berarti menutupi. Kata KFR, juga merupakan nama yang digunakan bangsa Arab untuk menyebut sebuah produk alam yang dalam bahasa Inggris disebut kamper, atau dalam bahasa Melayu disebut dengan kapur barus. Masyarakat Arab menyebutnya dengan nama tersebut, karena bahan produk tersebut tertutup, dan tersembunyi di dalam batang pohon kapur barus atau pohon karas, dan juga karena menutupi bau jenazah sebelum dikubur. Produk kapur barus yang terbaik, adalah dari Fansur atau Barus, sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terletak di pantai barat Sumatera. Dengan demikian tidak diragukan lagi, wilayah Nusantara lebih khusus lagi Sumatera, telah dikenal oleh Nabi Muhammad dari para pedagang dan pelaut, yang kembali dengan membawa produk-produk dari wilayah Samudera Pasai. Dan juga, dari laporan tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar, tentang tempat-tempat yang telah mereka singgahi. Menurut berita-berita luar yang juga diceritakan dalam hikayat Raja-Raja Pasai, kerajaan ini letaknya di kawasan Selat Melaka pada jalur hubungan laut yang ramai antara dunia Arab, India, dan Cina. Disebutkan pula, bahwa kerajaan ini pada abad ke-13, sudah terkenal sebagai pusat perdagangan di kawasan itu. Kembali menurut Al-Atos, ia menyebutkan ada 4 faktor penyebab minimnya sumber dan kajian sejarah Islam dan sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Pertama, sumber dan karya ilmiah sejarah Islam yang ditulis dalam huruf Jawi oleh masyarakat Nusantara, tidak begitu terkenal di kalangan ilmuwan Barat. Karena tidak banyak dari mereka, yang pandai membaca tulisan Jawi. Kedua, banyak sumber sejarah yang hilang, atau tidak diketahui keberadaannya pada zaman penjajahan. Ketiga, biasanya sumber-sumber sejarah yang ditulis masyarakat Nusantara, dianggap oleh orientalis sebagai artefak sastra, sebagai karya dongeng atau legenda. Di mana, ini hanya bisa dipelajari dari sudut filologi atau linguistik, dan tidak bisa diterima sebagai sumber sejarah yang sempurna dan benar. Keempat, karena minimnya sumber dan kajian sejarah Islam di Nusantara, membuat para ilmuwan Barat hanya menggunakan sumber kajian dan tulisan dari luar Nusantara, termasuk dari Barat.
Mereka tidak memperhatikan, atau mungkin tidak tahu adanya bahan-bahan dan informasi yang terdapat dalam berbagai sumber sejarah Islam, termasuk sumber-sumber sejarah dari wilayah Nusantara itu sendiri. Van Leur dalam bukunya Indonesian Trade and Society berpendapat, sejalan dengan melemahnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera dan khususnya di Jawa, para pedagang Muslim beserta mubalik lebih berkesempatan mendapatkan keuntungan dagang dan politik. Dia juga menyimpulkan adanya hubungan saling menguntungkan antara para pedagang Muslim dan para penguasa lokal. Pihak yang satu memberikan bantuan dan dukungan material, dan pihak kedua memberikan kebebasan dan perlindungan kepada pihak pertama. Menurutnya, dengan adanya konflik antara keluarga bangsawan dengan penguasa Majapahit, serta ambisi sebagian dari mereka untuk berkuasa, maka Islamisasi merupakan alat politik yang ampuh untuk merebut pengaruh hingga menghimpun kekuasaan. Kemudian, menurut catatan M. Yunus Jamil, pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudera Pasai, terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Mereka adalah 1. Serikaya Said Ghiasyuddin, sebagai Perdana Menteri. 2. Said Ali bin Ali Al-Makarani, sebagai Syekhul Islam. 3. Bawakayu Ali Hisamuddin Al-Malabari, sebagai Menteri Luar Negeri. Dari catatan-catatan, nama-nama dan lembaga-lembaga seperti tersebut, bisa kita simpulkan kalau sistem pemerintahan dalam kerajaan Islam Samudera Pasai sudah teratur baik, dan berpola sama dengan sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah Sultan Jalaluddin Daulah. Kemudian, Profesor Gabriel Ferran dan Profesor Paul Wheatley juga menyebutkan, bahwa sudah sejak abad ke-7 Masehi, atau ketika Nabi Muhammad menerima risalah kenabian, pelabuhan-pelabuhan yang terkenal di Asia Tenggara pada masa itu, telah ramai dikunjungi oleh para pedagang dan musafir-musafir Arab. Bahkan pada setiap kota-kota dagang itu, telah terdapat fondasi-fondasi, atau permukiman-permukiman dari pedagang-pedagang yang beragama Islam. Ternyata, perkataan Nabi Muhammad tentang Sumatera itu adalah doa. Di mana bisa kita lihat sekarang, ada banyak ulama yang sampai terkenal di kancah internasional. Sebut saja Profesor Dr. Haji Abduk Malik Karim Amrullah, atau disingkat dengan Hamka. Beliau memperoleh anugerah Dr. Honoris Causa dari Al-Azhar Mesir, dan Universitas Nasional Malaysia. Kemudian Tahir Jalaluddin, dikenal atas kepeloporannya memperkenalkan pemakaian hisab, dalam penentuan awal bulan Hijriah. Lalu ada Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, yang merupakan guru dari pemimpin reformasi Islam. Beberapa muridnya yang terkenal, adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, Hamka, Jamil Jambek, dan lainnya. Pendeknya, beliau adalah guru dari para guru.